Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima al-ifadata wal-istifada wa tadhakkura tadhkir wa nafa wal-intifa wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi bid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat rahimahullah. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita memasuki makalah yang keberapa? Makalah yang ke-6. Wal maqalatu sadisatu, makalah yang ke-6, an Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa kok mendapatkan julukan seperti itu? Pertama, karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah patung, sedangkan sahabat-sahabat yang lain pernah. Yang kedua, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari tubuhnya, itu tidak pernah. Dan yang ketiga, Sayyidina Ali ini tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, itu tidak pernah. Makanya Sayyidina Ali mendapatkan kemuliaan, mendapatkan doa karramallahu wajhah. Annahu qala, apa kata Sayyidina Ali? Man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'alin nari mahroban. Barang siapa yang mengumpulkan 6 hal ini, maka dia tidak perlu untuk mencari-cari surga, dia tidak perlu mencari tempat untuk lari dari neraka. Artinya orang itu kalau mengumpulkan 6 hal ini, maka dia tidak perlu lagi untuk cari-cari gimana caranya untuk ke surga, gimana caranya untuk selamat dari neraka. Karena orang ketika memiliki 6 hal ini, maka dia sudah memegang kunci-kunci surga dan dia itu mempunyai gembok untuk neraka. Artinya nerakanya tertutup dan surganya itu bisa kebuka. Makanya untuk bisa melewati surga itu harus lewat neraka dulu. Nah, gimana caranya agar pada saat lewat kita itu pasti melewati neraka ketika mau ke surga itu? Gimana caranya agar pada saat lewat neraka itu ditutup? Kalau kebuka kan bahaya gitu loh. Kalau kebuka bahaya. Bagaimana caranya agar nerakanya tertutup? Maka orang harus mengumpulkan 6 hal ini. Walaupun dia melewati neraka, nerakanya itu terkunci, tergembok, sedangkan surganya terbuka. Apa 6 hal itu? 6 hal itu adalah yang pertama, awwaluha arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Dia tahu kepada Allah, dia kenal kepada Allah, dia mengetahui kepada Allah, kemudian dia taat kepadanya. Sekarang ada pertanyaan, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mematikan kita? Allah. Semuanya Allah. Jadi yang menjadi prioritas itu ya Allah. Barang siapa orang yang mengenal Allah kemudian dia taat kepadanya. Taat itu dengan cara apa? Melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia tidak perlu untuk mencari-cari surga, dia tidak perlu untuk lari dari neraka.
Nah, Allah ini kan memang semua yang mengatur itu Allah. Kita bukan diatur oleh diri kita sendiri, tidak diatur oleh bos, tidak diatur oleh siapapun. Yang ngatur itu Allah. Makanya Allah ini yang bisa melihat kita semua itu Allah. Yang bisa ngasih rezeki kita Allah. Kadang kita tidak percaya bahwa yang ngasih rezeki kita adalah Allah. Orang ketika sudah tidak bekerja, dia bingung, nanti saya dapat rezeki dari siapa, dari mana. Dan memangnya yang ngasih rezeki pekerjaan. Pekerjaan itu hanya sekedar perantara. Orang tidak bisa kerja di situ kalau tidak digerakkan oleh Allah. Nah, ini yang pertama. Orang kalau kenal kepada Allah, tahu kepada Allah, kemudian dia taat kepadanya, maka dia tidak perlu untuk cari-cari surga, dia tidak perlu untuk lari dari neraka, karena surga itu kebuka bagi dia, neraka itu terkunci bagi dia. Nah, jadi sangat gampang sekali. Yang kedua, wa arafa syaitana fa'asahu. Tahu kepada setan, kenal kepada setan, kemudian dia bermaksiat kepadanya, artinya tidak melakukan perintah-perintahnya, melanggar perintah-perintahnya. Setan itu siapa? Musuh kita. Musuh kita. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Yang sudah jelas-jelas musuh itu setan. Makanya bahasa Al-Quran itu sangat indah sekali. Innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Ternyata Al-Quran tidak cukup sampai di situ mengabarkan kepada kita, karena sebagian dari kita sudah tahu bahwa setan itu adalah musuh, tapi tidak menjadikannya sebagai musuh. Sehingga Al-Quran melanjutkan fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Karena ada orang yang tahu bahwa setan adalah musuh, tapi dia tidak menjadikannya sebagai musuh, justru menjadikannya sebagai temannya. Buktinya apa? Ketika disuruh dia melakukan, ketika dibisiki dia menjalankan. Itu berarti setan tidak dijadikan sebagai musuh. Nah, setan ini termasuk makhluk Allah yang perlu untuk kita sering berlindung kepada Allah dari setan. Makanya sebelum kita membaca Al-Quran atau sebelum kita melakukan sesuatu, kita seringkali mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Syaitan itu memang tugasnya menggoda manusia. Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, ayana musyaiton?" Syaitan itu tidur apa enggak ya? Ada yang tanya seperti itu. Kira-kira jawabannya apa? Enggak. Oh, kenapa kok enggak? Kenapa kok enggak? Giat. Semangat orang. Kemudian Imam Hasan ini fatabassama, senyum. Kemudian waqala, dan berkata, launama lastarahna. Kalau setan itu tidur, kita ini enak. Karena setan lagi tidur. Berarti kita tidak ada yang mengganggu dan menggoda. Jadi setan itu memang buruk, tapi ada yang perlu untuk kita tiru. Apa yang perlu kita tiru? Semangatnya. Setan itu semangatnya tidak kendor, semangat maju pantang mundur, membela ketidakbenaran, tapi bukan membela yang benar. Itu setan. Dan setan ini bagi sebagian ulama itu tahu bahwa itu adalah setan. Satu contoh, dulu itu ada
seorang ulama namanya Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Dia ada di Hadramaut, astanya ada di gunung agak tinggi. Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Pernah seringkali setan ini ingin menggoda dan menyesatkan Syekh Said bin Isa Al-Amudi, tapi tidak pernah berhasil. Akhirnya setan ini suatu hari menjelma jadi orang fakir penggembala kambing. Jadi setan itu juga bisa menjelma. Makanya setan itu, kata orang itu, setan singkatan sesuatu yang menyesatkan. Kalau ada orang menyesatkan berarti dia setan. Wah, keras banget ngomongnya. Apa masih keluarganya apa? Semangat ya, kita harus meniru setan, bukan meniru menggodanya, tapi meniru semangatnya. Jadi ini setan ini menjelma jadi orang fakir penggembala kambing. Kemudian datang ke rumahnya Syekh Said. Ya Syekh Said, uridu an ar'a lakum al-ghanam. Aku pengen menggembalakan kambingmu. Artinya pengen bekerja. Padahal tujuannya setan ini adalah untuk menggoda, menyesatkan dan menipu kepada Syekh Said. Wa syaikhu radhiyallahu an qad arafahu, sedangkan syekhnya ini sudah tahu. Kerjain aja ini setan ini. Syekhnya ini sudah tahu. Ya pura-pura tidak tahu. Sudah suruh menggembala, suruh ini. Yang penting saya sudah tahu kalau kamu adalah setan. Jarak beberapa minggu atau beberapa bulan, ada seorang solihin, seorang arifin, kekasih-kekasih Allah berziarah kepada Syekh Said, berkunjung kepada Syekh Said. Kemudian arifin ini juga sama, tahu, oh ini yang gembala kambing kayaknya bukan orang ini, tapi setan. Nah, kalau kita tahu seperti itu enak ya, jadi bisa waspada dari awal, itu harus curi start itu. Tapi memang orang-orang itu kalau sudah hatinya bersih itu bisa melihat penampakan asli seseorang. Hati-hati kalau ketemu sama orang-orang soleh itu, dikasyaf kamu, tadi dikasyaf. Ya. Hatinya itu sangat bersih. Kadang-kadang ngelihat, saya pernah ada salah seorang putranya, seorang kiai, putranya seorang yang soleh bilang, itu kok ada anjing, itu kok ada ini ular, padahal orang itu. Ya mungkin karena sifat-sifatnya seperti anjing, sifat-sifatnya seperti ular yang suka menyakiti. Kalau anjing itu ngomong yang tidak jelas, ngomong yang tidak ada manfaatnya. Makanya kalau sering mimpi anjing itu bukan karena kamu melihat anjing atau ada apa, itu sebenarnya menggambarkan kamu itu seperti apa gitu. Mimpi itu kadang-kadang jangan ditafsirkan yang macam-macam mimpi itu. Kalau mimpi ketemu kucing, berarti kamu itu orangnya tiduran, suka tidur. Kucing itu kan sedikit-sedikit dia tidur. Ketemu sama ini ikan, kenapa kalau ikan? Pengen makan ikan. Lain kalau itu. Intinya ini saya pesan, jangan gampang-gampang menafsiri mimpinya sendiri kalau tidak paham. Terutama ketika mimpinya adalah mimpi-mimpi yang tidak bagus. Misal contoh, mimpi ketemu monyet, mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar ular. Oh ini kayaknya ada orang yang tidak suka sama saya, ada orang yang nyerang saya. Jangan. Kalau ditafsir seperti itu, berarti kita punya keyakinan seperti itu, nanti bisa terjadi. Jangan ditafsiri sendiri. Caranya bagaimana? Cukup kita diam, tidak perlu cerita kepada siapapun. Jangan cerita kepada siapapun kecuali kepada orang yang benar-benar paham. Karena nanti ketika bertanya kepada orang yang benar-benar paham, dia tidak gampang untuk menafsiri. Kalau saya ditanya, walaupun saya bukan orang yang paham tentang mimpi, saya jawab yang gampang-gampang aja. Oh itu mungkin nanti dapat rezeki, itu mungkin nanti dapat uang, oh itu mungkin nanti tanda bahwa kamu ini diberikan kesehatan, macam-macam seperti itulah dan sejenisnya, agar orang tidak mindsetnya tidak
terbawa ke arah-arah yang negatif. Karena kalau ditafsiri seperti itu bisa terjadi loh. Awalnya memang bukan nyerang, tapi karena punya anggapan seperti itu bisa jadi terjadi. Yang harus dilakukan pertama diam, jangan cerita kepada siapapun. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, selamatkan saya. Ya Allah, lindungi saya. Insya Allah tidak ada apa-apa. Walaupun misalnya itu memang benar-benar pertanda itu diserang orang. Walaupun misalnya itu pertanda bahwa diserang orang. Karena kadang-kadang dukun itu nyerangnya lewat mimpi. Kadang ada orang yang tidak bisa diserang pada saat terjaga karena dia melakukan hal-hal yang baik, sering hadir majelis ilmu, sering ketemu sama orang soleh, baca Al-Quran, baca wirid, baca sholawat, baca zikir, tidak bisa diserang. Tapi ketika tidur dia kan sudah kondisinya tidak bisa. Apalagi tidurnya dalam keadaan tidak suci, lebih gampang. Itu bisa diserang di dalam mimpi. Itu ilmunya dukun seperti itu bisa. Itu nanti kadang-kadang diserang, disakiti, itu kadang kerasa itu. Dan itu juga ada caranya biar bisa melawan setan-setan dan hal-hal yang menyerang di dalam mimpi itu ada caranya. Bahkan orang lain pun bisa masuk ke mimpinya orang itu. Ada caranya, tapi itu untuk kalangan tertentu ya. Saya bisa masuk ke mimpinya orang itu bisa. Misal ini sering diganggu sama ini, biasanya jam berapa itu datangnya, saya bisa masuk ke situ untuk berperang dan melawan. Tapi ini tidak bisa diajarkan kepada sembarang orang. Nah ini orang tamunya Syekh Said ini tahu, oh ini kayaknya bukan penggembala biasa ini setan ini. Kemudian tanya kepada Syekh Said, ma'arafta hadzal ladzi yar'a ghanamak? Apakah kamu tahu siapa yang menggembalakan kambingmu itu? Syekh Said menjawab, na'am, iya. A'rifuh, aku tahu. Min hina ata ila ri'ayil ghanam. Dari pertama kali dia datang ke sini saya sudah tahu. Walakin da'il lain ya ta'as. Tapi biarkan saja, saya pengen ngerjain dia. Biar capek-capek, biar ini dan itu. Dan itu percakapan itu di depannya setan, di depannya penggembala kambing yang tidak lain adalah setan. Akhirnya wah kurang ajar ini saya. Ternyata sudah tahu dari awal. Akhirnya langsung kabur, tiba-tiba terbang dan tidak ada. Jadi setan itu juga bisa menjelma menjadi manusia. Ada salah seorang soleh yang lain yang bernama Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ini Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini juga mempunyai kemampuan bisa melihat setan, hakikatnya setan. Setan, kalau ada orang ngaku bisa melihat jin, itu jangan percaya. Bahkan orang yang bisa mengaku melihat jin ini menyalahi Al-Quran. Loh, itu kok ada yang katanya melihat pocong, melihat kuntilanak, melihat ini dan itu. Itu jin yang sudah berubah wujudnya. Karena jin dengan wujud yang asli tidak ada yang bisa melihat. Nah, perlu diingat bahwa ini yang sering dilihat oleh kebanyakan manusia itu jin bukan dengan wujud aslinya, tapi sudah berubah. Ada pocong lah, ada kuntilanak lah, ada suster ngesot, ada genderuwo, ada macam-macam. Itu kan sesuai dengan penampakan di daerahnya sendiri. Karena selama saya di Yaman tidak pernah dengar cerita-cerita seperti itu. Ada suster ngesot macam-macam. Ada apa lagi itu? Apa? Buto hijau, apa? Kolor hijau. Macam-macam. Itu sudah berubah wujud. Makanya itu perlu untuk digarisbawahi. Kalau ada dia meyakini saya bisa melihat jin dengan wujud aslinya, kalau dia bersaksi akan ditolak kesaksiannya di persidangan. Menurut Imam Syafi'i akan ditolak kesaksiannya. Dan bahkan bisa-bisa nanti bisa dia murtad karena menyalahi Al-Quran.
menyeleh Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa jin itu dengan wujud aslinya tidak bisa dilihat. Saya lupa ayatnya. Nah, termasuk yang bisa mengetahui setan ini adalah Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ada yang masih ingat beliau itu terkenal seperti apa? Sering kali saya ceritakan. Iya. Risto namanya. Seperti apa beliau itu? Beliau ini yang terkenal tidak pernah baca Al-Quran waktu bulan Ramadan di pagi, siang, dan sore hari. Tidak pernah. Karena ketika beliau baca Quran, rasa manis baca Qurannya itu kerasa sampai di mulutnya beliau. Jadi seakan-akan merasakan madu. Khawatir puasanya batal. Kalau kita kan tidak ada manis-manisnya kalau baca Quran gitu. Jadi ketika ibadah itu ya malam hari. Makanya beliau mendapatkan julukan Jamalul Lail, indahnya malam, karena malamnya itu dihidupkan dengan beribadah. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini ngerjai setan. Kadang setan itu disuruh untuk nyirami pohon-pohon kurmanya, nyirami tanaman-tanamannya. Itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Nah, siapa orang yang tidak mudah diganggu setan? Kira-kira siapa? Di sini dijelaskan, kalau ada satu wadah, misalkan gelas, sudah terisi air penuh, kira-kira bisa diisi sesuatu yang lain apa enggak? Tidak. Bisa enggak? Bisa. Bisa apa enggak? Keluar ya? Enggak bisa. Bisa apa enggak? Enggak. Ada gelas diisi air penuh, kemudian mau diisi sesuatu yang lain, bisa apa enggak? Enggak. Bisa apa enggak? Enggak. Enggak bisa. Nah, di sini digambarkan seperti itu. Hati itu kalau sudah dipenuhi dengan iman, maka setan tidak masuk. Tidak bisa masuk. Makanya orang gak terlalu gampang galau, terlalu gampang sumpek, tidak tenang. Imannya masih sedikit. Jadi celah-celah untuk setan masuk itu masih bisa. Tapi ketika imannya sudah memenuhi hatinya, jangankan baca-baca, cukup dilirik saja setan sudah lari. Dan salah satu pekerjaan setan yang sering mengganggu manusia itu mengganggu manusia untuk was-was. Setan itu tugasnya untuk membuat orang was-was. Bahkan kata sebagian ulama, al-waswasatu min jahlin. Was-was itu munculnya dari sebuah kebodohan bisunnah dengan sunnah, au khobalin fil akli, atau ada yang bermasalah di dalam akalnya, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Keras dia itu. Maka di sini ada satu contoh. Dulu itu ada namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau menjadi imam sholat berjamaah di masjidnya Al-Habib Muhsin bin Husain Al-Attas. Habib Muhsin bin Husain Al-Attas. Kemudian ada salah seorang makmum, yaitu takbir dengan suara keras. Walamma kabbaru ada yaf'alu dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Diulang-ulang terus. Itu namanya was-was. Kemudian setelah sholat, laki-laki ini didatangi sama Habib. Ini bukan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Nabi, juga bukan sesuatu yang pernah dicontohkan oleh ulama-ulama kita yang soleh. Maka yang lebih bagus itu was-was di dalam zakat, kata beliau Habib itu. Ada sebagian ulama itu yang zakat selama setahun 3 kali. Padahal setahun itu wajibnya cuma 1 kali, dan itu ketika memenuhi syarat. Jadi 3 kali khawatir ini salah, khawatir ini salah, khawatir ini salah, sampai 3 kali. Kalau was-was yang seperti ini, fahadihi waswasatun mufidah. Kalau seperti ini was-was yang bermanfaat, nafiatun lil fuqara, yang bisa memberi manfaat kepada orang-orang miskin.
berbeda dengan was-was di dalam takbiratul ihram, maka itu adalah hal yang tidak baik. Maka di sini dijelaskan juga bahwasanya mana tadi? Nah, di sini pernah ada orang mengadu kepada Imam Ahmad tentang was-was di dalam sholat, mengulang-ulang takbiratul ihram sampai dengan bilangan yang banyak. Kemudian diterapi oleh Imam Ahmad. Kamu ini mendengar tidak kalau kamu takbir? Kira-kira jawabannya apa? Mendengar. Kira-kira orang yang mengulang-ulang itu mendengar tidak takbir yang pertama? Dijawab, na'am. Kalau begitu kamu udah usah sholat. Loh, kenapa kau udah usah sholat? Kamu ini kok berani-beraninya memerintahkan saya untuk tidak sholat? Karena kamu ini kan sudah tahu bahwasanya kamu ini sudah takbir. Kenapa takbir lagi? Berarti kamu ini gila. Sedangkan orang gila itu tidak wajib. Nah, itu salah satu terapinya. Jadi kalau ada orang tanya, gimana ya cara yang menghilangkan was-was? Sudah takbir? Ya sudah. Kamu dengar? Iya dengar. Sudah, kamu tidak usah sholat. Loh, kenapa kok tidak usah sholat? Kan dosa. Ya kamu sudah tahu dengar takbir, kenapa kok takbir lagi? Berarti kamu gila. Orang gila tidak wajib begitu. Juga setan ini salah satu tugasnya untuk membisiki bisikan-bisikan yang tidak baik yang mengajak orang untuk bermaksiat. Ini ada salah satu amalan dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seperti menantunya Taufik itu marganya Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi kalau nyebut namanya Habib itu tidak cukup satu nama, karena banyak namanya Habib itu yang sama. Yang membedakan itu bin-binnya itu. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau menyebutkan, kalau tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang datang kepada kita, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, atau mengajak orang untuk maksiat, caranya yang pertama adalah kamu pandang ke langit, melihat ke atas. Kemudian kamu mengucapkan Allah sambil tahan nafas. Kata beliau, fa innal khawatiratul waridah 'alal qalbi tahtariku bihadzal dzikri wa tazulu fil hal. Maka saat itu juga bisikan-bisikan negatif yang mengajak orang untuk melakukan keburukan, mengajak orang untuk melakukan hal-hal maksiat dan dosa akan terbakar seketika itu. Ajazani fi dzalika Sayyid Ahmad Dahlan. Beliau mendapatkan ijazah dari Sayyid Ahmad Dahlan. Kenapa kau harus melihat ke atas, melihat ke langit? Karena setan itu tidak bisa menggoda manusia dari arah atas, tapi bisa menggoda dari manusia dari sebelah kanan, sebelah kiri, bagian belakang. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, di depan, wa min khalfihim, di belakang, wa an aymanihim, di sebelah kanan, wa an syama'ilihim. Dan di Al-Quran itu tidak dijelaskan setan itu bisa menggoda dari atas. Makanya kalau tiba-tiba, terutama orang yang pikirannya agak porno-porno, ngeras, macam-macam, ngayal, langsung lihat ke atas, tarik nafas yang panjang, kemudian bilang Allah. Jangan panjang-panjang, nanti mati. Soalnya harus tahan nafas. Ya kadang-kadang kan orang suka ngayal, suka berhayal, mikir yang tidak macam-macam, mikir yang tidak jelas-jelas itu. Coba terapi itu sering-sering gitu, sering-sering. Tapi kalau sama orang jangan, nanti takut dikira ada hal-hal yang tidak seperti manusia biasa. Nanti akan ada timbul pertanyaan, kamu sejak kapan jadi seperti itu? Jawab aja. Sejak kamu tanya sekarang ini. Itu terutama yang mikirnya terlalu panjang, mikir yang tidak jelas itu terlalu panjang. Nanti gimana ya? Kamu itu banyak setannya, cepetan.
ruqyah sekalian. Itu ruqyah mandiri namanya. Tapi harus dihayati ketika menyebut Allah itu. Dan dipanjangkan. Dan perlu diingat dengan menahan nafas. Dan Allah, haknya Allah itu disukun, wasukunil hak. Bukan mengucapkan Allahu, bukan, tapi Allah sambil melihat ke atas. Allah. Tapi perlu ini juga di atasnya harus benar-benar aman gitu. Jangan sampai ada pandangan-pandangan yang justru bisa mengganggu. Pernah ada ini pelajaran was-was ini. Pernah ada namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Siapa Sayyid Ali Zainal Abidin? Putranya Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Orang Arab itu seperti itu, banyak namanya yang sama. Pernah berkata kepada putranya, ambilkan aku baju untuk ke kamar mandi, ke jeding, kemudian nanti aku lepas, dan ambilkan lagi aku baju untuk aku gunakan untuk sholat. Karena aku kadang-kadang melihat ada lalat itu yang hinggap di bajuku. Nanti khawatir nanti ketika cuma pakai satu baju, nanti khawatir sholatnya tidak sah. Jadi kadang-kadang orang soleh itu juga ada sedikit was-was juga. Kemudian putranya ini ya karena didikannya orang soleh, putranya juga soleh. Akhirnya putranya ini berkata kepada abahnya, wahai abah, lam yakun li rasulillahi illa taubun wahidun li sholatihi wa khalaihi. Rasulullah itu justru punya satu baju. Ke kamar mandi pakai baju itu, sholat juga pakai baju itu. Kalau orang tidak was-was itu silakan. Tapi kalau misalkan hanya untuk pengen, karena memang pengen dia itu khusus baju di kamar mandi, khusus baju sholat, tidak masalah, asal dia tidak was-was. Kalau was-was justru lawan saja, pakai satu baju saja, pakai aja ke kamar mandi, gantung yang penting digantung ya, bukan ditaruh di bawah. Gantung di tempat gantungan itu, sholat pakai baju yang sama untuk melawan was-was, tidak apa. Pokoknya sesuatu yang menurut kayaknya ini khawatir ini kan sesuatu yang tidak jelas. Ini baju tadi ini taruh di sini, nanti khawatir ada najis atau apa. Ini kan sesuatu yang tidak jelas. Urusan was-was itu sesuatu yang jelas-jelas saja. Kalau sudah kelihatan tidak ada najisnya, sudah pakai saja, beres gitu. Itu untuk menghilangkan was-was. Nah, setan itu juga salah satu tugasnya untuk menggoda orang agar was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa arafal akhirata fatalabaha. Dia tahu bahwa akhirat ini adalah tempat yang kekal abadi, sehingga dia mencari akhirat dengan cara bersiap-siap untuk beramal sebagai bekal di akhirat. Maka ketika ada orang seperti itu, dia tidak perlu mencari-cari surga, tidak perlu untuk lari dari neraka, karena surga itu akan terbuka dan neraka akan terkunci. Yang keempat, wa arafad dunya farafadoha. Dan dia kenal kepada dunia, tahu kepada dunia bahwa dunia itu adalah hanya tempat sementara, tempat lewat saja. Kalau istilah orang Jawa itu tempat apa? Mampir ngombe. Mampir ngombe itu hanya tempat untuk minum saja. Jadi mengambil dunia hanya sekedarnya saja. Tidak semuanya. Hanya sekedar bisa membantu dia untuk melakukan ibadah. Selebihnya ya sudah tidak diambil, kecuali tujuannya adalah untuk membahagiakan orang. Walaupun dia kaya tapi dikasihkan ke orang, tidak masalah. Itu bukan cinta dunia. Maka orang yang seperti itu dia tidak perlu untuk cari-cari surga, tidak perlu untuk lari dari neraka, karena surga bagi dia terbuka dan neraka bagi dia tertutup. Jangan sekali-kali kamu lewat kalau surganya lagi kebuka, itu namanya bunuh diri. Ya lewat kalau nerakanya lagi kebuka, lewat pas lagi nerakanya ditutup itu loh. Cepat-cepat lewat. Karena orang ke surga itu pasti melewati neraka.
Jadi rute karnaval itu neraka dulu baru Surga. semuanya orang sama. Kalau bisa melewati neraka berarti dia selamat. Yang kelima, wa arafal haqqa fa'atba'ahu. Dia tahu kebenaran kemudian dia mengikuti. Dia tahu bahwa ini benar kemudian diikuti, bahwa ini adalah kebenaran. Itu yang kelima. Yang keenam, wa arafal batila fajtanabahu. Dan dia tahu bahwa ini adalah kebatilan, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak hak, kemudian dijauhi. Maka orang yang mengumpulkan 6 hal itu, yang pertama, dia kenal kepada Allah kemudian taat kepadanya. Yang kedua, dia mengenal kepada setan kemudian dia menyelisihi perintah-perintahnya. Yang ketiga, dia mengenal kepada akhirat kemudian dia mencarinya dengan melakukan ibadah sebagai bekal dia ada di akhirat. Yang keempat, dia kenal kepada dunia sehingga dia meninggalkan dunia itu. Yang kelima, dia tahu tentang kebenaran kemudian dia mengikuti. Dan yang keenam, dia tahu kebatilan, sesuatu yang tidak hak, tidak benar kemudian dia menjauhi. Maka dia tidak perlu untuk mencari-cari pintu-pintu surga, dia tidak perlu untuk lari dari neraka, karena bagi dia surga itu sudah terbuka karena dia pegang kuncinya, dan neraka sudah tertutup karena dia sudah mengunci, menggemboknya, menguncinya. Itu 6 hal pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bulan Maulid itu tanggal 27 September hari Selasa. Jadi akan berubah jadwal mulai dari hari Selasa. Ya. 27 September itu tanggal 1 Rabiul Awal. Berarti kurang dari 1 minggu. Wallahu a'lam bishawab.